Praktek aborsi ilegal di Jakarta tidak pernah hilang. Hukuman terlalu ringan dianggap penyebab para pelaku tak pikir panjang. Desakan agar polisi menjerat para pelaku dengan pasal berlapis pun menguat agar muncul efek jera. Tak ada yang menyangka bahwa rumah di pinggir jalan ini tempat praktek aborsi ilegal. Lokasinya di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Puan pengelola kepada polisi sudah lebih 30.000 janin mereka gugurkan sejak beroperasi 3 tahun lalu. Dalam sehari tempat ini menampung 6 pasien dengan keuntungan 10 juta rupiah. 10 orang jadi tersangka termasuk satu pria berperan sebagai dokter yang ternyata belum menyelesaikan pendidikan profesi. Ironisnya, polisi belum 1 bulan menggerebek praktek haram serupa tak jauh dari lokasi, tepatnya di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Praktek aborsi ilegal di lokasi ini terbongkar dari pengembangan kasus pembunuhan warga negara asing, bos pabrik roti di Bekasi oleh sekretarisnya. Sang sekretaris menggugurkan anak yang ia sebut hasil hubungan gelap dengan bosnya. 17 orang pengelola klinik pun masuk sel polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia prihatin aborsi ilegal marak terjadi. Penegakan hukum berat patut diberikan kepada pelaku agar muncul efek jera. Saya kira penegakan hukum untuk kasus-kasus ilegal aborsi itu menjadi hal yang sangat penting karena aborsi yang dilakukan secara ilegal tentu akan membahayakan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. Pengungkapan polisi di lokasi aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat Februari lalu. Salah satu tersangka justru pernah dipenjara 3 tahun karena kasus serupa. Polisi saat itu sangat geram dan menjeratnya dengan pasal berlapis. Kita akan lapis di sini pasal yang kita kenakan dengan ancaman 5 tahun setiap ini. Psikolog forensik Reza Indragiri menganggap penegakan hukum kerap diskriminatif terhadap pelaku pembunuhan terhadap anak sudah lahir dengan anak yang belum lahir. Berarti kita mengkhianati terhadap prinsip perlindungan anak itu sendiri. Karena itulah dalam sekian banyak kasus aborsi ilegal, dalam sekian banyak kasus pembunuhan terhadap anak-anak yang dilakukan secara terencana ketika anak-anak itu belum dilahirkan, kepada pihak kepolisian saya selalu merekomendasikan penggunaan pasal-pasal pembunuhan berencana. Menjerat pelaku aborsi ilegal dengan pasal pembunuhan berencana memang sulit lantaran kasus aborsi diatur khusus undang-undang. Tapi Reza Indragiri menganggap hukuman terlalu ringan, maka perlu direvisi. Agar pelaku benar-benar berpikir ulang karena negara melindungi semua anak entah sudah lahir atau masih dalam kandungan.